1126. Darah emas memercik ke segala arah, memenuhi seluruh medan perang dengan cemerlang. Ini adalah keturunan Kaisar Emas, dan di dalamnya terdapat gumpalan darah Kaisar kuno yang memiliki kekuatan suci yang tak terlukiskan, mati. Sage Agung yang mulia dari ras kuno, yang berada di peringkat puncak dan mampu memandang rendah seluruh bintang kuno, sekarang dikepal sampai mati oleh telapak tangan seseorang. Dia berubah menjadi tumpukan lumpur dan tulang yang hancur, dan hanya darah emas yang mengalir. Hal seperti ini benar-benar terjadi. Beberapa tetua klan kuno kehilangan kata-kata, sangat terkejut. Mereka tidak bisa menghentikannya tepat waktu, dan mereka juga tidak punya cara untuk menghentikannya. Sage Agung Emas telah jatuh. Gelombang besar menyapu seluruh bintang kuno. Satu-satunya Sage Agung di Gua Emas telah menjadi masa lalu, mudah dibunuh oleh seseorang. Hal ini membuat semua klan kekaisaran besar gemetar ketakutan. Gai Zhouyu terlalu kuat. Jika itu pertarungan yang adil, Golden Grid Sage jauh lebih rendah. Dia sama sekali bukan lawannya dan hanya bisa dibunuh seperti bayi melawan raksasa. Itu benar-benar menggemparkan. Dapat dibayangkan bahwa badai besar telah dimulai. Ini adalah peristiwa besar yang akan dicatat dalam sejarah kultivasi, dan dampaknya akan sangat luas. Akankah ras zaman dahulu memulai perang dengan umat manusia? Tidak ada yang tahu. Kun Zhou sudah mati, dan Raja Emas juga sudah mati. Ini adalah kerugian yang tak terukur, bencana besar. Di medan perang di luar alam, seorang tetua klan tua berkata dengan getir. Di Wastelands Timur, semua orang terguncang. Mereka dengan jelas melihat pemandangan ini melalui mata formasi kuno. Kultivasi manusia tertinggi sangat mendalam dan tak tertandingi. Ini sungguh tak tertandingi. Terlalu menakutkan. Teknik Gai Zhouyu sangat mendalam dan benar-benar tak tertandingi. Bahkan Sage Agung tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya dan dengan mudah dilenyapkan. Dengan memutar tangannya, dia bisa memanggil awan dan memanggil hujan. Dengan mengangkat tangannya, dia membunuh Sage Agung Emas dengan satu kepalan tangan. Bahkan orang suci kuno yang paling luar biasa pun akan merasa takut. Dengan metode dan kekuatan seperti itu, siapa yang berani menindas Gai Zhouyu yang lama? Kekuatan makhluk tertinggi tidak lebih lemah dari masa lalu. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru bumi. Golden Grid Sage meninggal, dibunuh oleh Gai Zhouyu dan berubah menjadi banjir. Ras-ras kuno sangat ketakutan, dan umat manusia sangat bersemangat. Apakah dia masih kuat meski usianya sudah tua, atau umurnya sudah hampir habis? Apakah dia berencana melakukan tindakan intimidasi terakhir? Para penguasa ras terkuat di alam abadi kuno tertinggi bergumam dengan suara rendah, bingung. Nama Raja Emas mengguncang zaman purba, dan dia berdiri di puncak para ahli. Reputasinya benar-benar layak diterima. Bukan karena dia tidak kuat, sebaliknya, dia sangat menakutkan. Semua ini karena Gai Zhouyu terlalu menakutkan. Di medan perang ekstrateritorial, saat Raja Emas meledak, beberapa leluhur tua keluarga kekaisaran, serta Sage Agung Huntuo dan yang lainnya, tidak bisa lagi tetap tenang. Satu demi satu, mereka membuka mulut untuk menghentikannya agar tidak terus membunuh. Ini karena Gai Zhouyu memegang kuali alam semesta abadi berwarna merah berkilau di tangannya dan hendak menyerang petapa agung Qianlun dari sarang 10.000 naga. Dia ingin menghancurkannya baik tubuh maupun jiwa. Rekan Daois, kamu harus berhenti. Rekan Daois Gai, jika memungkinkan untuk melepaskan orang, seseorang harus mengampuni mereka. Anda juga tidak ingin dua keluarga besar kekaisaran kuno benar-benar berperang dengan umat manusia, bukan? Raja Emas datang dari Gua Emas, dan Qianlun datang dari sarang 10.000 naga. Mereka berdua adalah keluarga kekaisaran purba yang terkenal. Jika mereka terpojok dan kedua keluarga besar kekaisaran ini menyerang pada saat yang sama, tidak peduli ras mana yang melawan mereka, pasti akan terjadi bencana besar. Ekspresi Gai Zhouyu tenang. Dia tidak berhenti dan terus berjalan ke depan. Ekspresi Sage Agung Qianlun berubah. Tubuhnya gemetar di dalam lonceng ilahi ungu emas yang panjangnya 10.000 kilometer. Raja Emas telah mati di hadapannya. Sebagai sesama Sage Agung, meskipun dia kuat, seberapa kuat dia? Jika dia melanjutkan, dia pasti tidak akan bisa lolos dari kematian. Ding ling ling. Lonceng ilahi ungu emas dirangkai dan panjangnya puluhan ribu kilometer. Ia merobek kekosongan dan ingin melarikan diri. Namun, kuali alam semesta abadi terbang. Darah Phoenix emas merah menghancurkan kehampaan dan menghantam lonceng ilahi emas ungu. Sage Agung Qianlun berteriak dengan sedih. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan tubuhnya compang-camping. Dia terjatuh dan tidak bisa lagi terus bergabung dengan senjata kaisar kuno. Rekan Dao, mungkinkah kamu benar-benar ingin membunuh mereka semua? Di kejauhan, kekuatan ilahi yang ekstrim muncul. Jelas sekali bahwa ras kuno memiliki banyak lapisan pertahanan. Beberapa leluhur tua berjalan maju. Ekspresi mereka tidak terlalu bagus, dan mereka semua waspada. Petapa Agung Huntuo juga berdiri di tengah, berkata bahwa pertempuran ini tidak dapat dilanjutkan.
Jika tidak, pasti akan terjadi perang antar ras. Gai Zhouyu juga tidak ingin situasi terus meningkat. Dia tidak benar-benar ingin memulai perang dengan ras kuno. Menghilangkan Golden Grid Sage sudah cukup. Itu pasti bisa mengintimidasi 10.000 ras. Rekan Dao Gai, aku salah. Seharusnya aku tidak mendengarkan sihir Raja Emas. Sage Agung Qianlun menguatkan dirinya dan mengucapkan kata-kata ini. Itu bahkan lebih tak tertahankan daripada membunuhnya. Kuali alam semesta abadi yang berwarna merah terbang kembali dan mendarat di telapak tangan Gai Zhouyu. Ia menelan dan memuntahkan cahaya merah beraneka warna yang memenuhi langit. Itu menerangi seluruh langit berbintang dan membuatnya tampak tak tertandingi. Pada akhirnya, Sage Agung Qianlun merasa seolah-olah dia telah diampuni. Dia terbang menuju bintang-bintang kuno dan menghilang. Kali ini, bisa dikatakan dia sedih dan kehilangan muka. Raja Emas telah meninggal, dan dia melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Ini adalah hasil dari permohonan Hun Tuo dan yang lainnya. Itu benar-benar kehilangan martabat Sage Agung. Di medan perang alam luar, pentungan emas melayang dengan tenang. Gai Zhouyu berjalan ke depan, ingin mengambilnya. Ekspresi orang lain berubah. Seorang leluhur tua berjalan ke depan dan berkata, "Saudara Gai, ini adalah harta karun nomor 1 gua emas. Anda tidak dapat mengambilnya." Sage Agung Hun Tuo dan beberapa leluhur keluarga kerajaan lainnya juga maju ke depan. Setiap senjata kaisar kuno Dao ekstrim ini memiliki implikasi yang besar, jadi mereka pasti tidak bisa membiarkan manusia mengambilnya. Mereka lebih memilih bertarung sampai mati. Aku tidak akan mengambil senjata kaisar ini. Namun, aku harus menyegelnya untuk jangka waktu tertentu, kata Gai Zhouyu. Dentang. Tutup tungku alam semesta abadi dibuka. Nyala api melonjak dan esensi ilahi matahari berhamburan, menelan dan memuntahkan cahaya cemerlang. Seolah-olah ia bisa menelan bintang tak berujung di dalamnya. Banyak bintang mulai bergetar. Pentungan emas tumbuh subur dengan sinar keemasan. Ia bergegas menuju langit dan berjuang keras. Namun, ini terlalu pasif. Tungku alam semesta abadi telah dihidupkan kembali dengan bantuan makhluk tertinggi umat manusia. Ia menelan pentungan emas. Weng. Senjata kaisar kuno yang ekstrim memasuki tungku ilahi. Ia ingin melawan, tetapi dengan bunyi dentang, tutup tungku jatuh dan menyegelnya di dalam. Beberapa leluhur tercengang. Mereka ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Gai Zhouyu, apa maksudnya ini? Apakah kamu ingin merebut senjata kaisar kuno? Apakah kamu tidak takut mendapat serangan balasan dan kehilangan nyawamu? Kamu harus tahu bahwa senjata seorang kaisar kuno tidak dapat dihina. Pada saat itu, kamu akan berada dalam masalah besar. Meskipun kamu memiliki senjata seorang Great Emperor kuno, kamu tetap tidak bisa menyegelnya. Pada akhirnya, pentungan emas mungkin akan menghancurkan tungku alam semesta abadi dan pecah. Mereka berteriak bersama. Ini adalah masalah yang sangat serius. Semuanya maju untuk memblokir jalan. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku tahu betapa sulitnya, tapi menyegelnya selama 100 tahun bukanlah masalah, kata Gai Zhouyu dengan mata menyipit. Dia mengoperasikan formula angkatan darat dan meminjam kekuatan tungku alam semesta abadi untuk menyegel pentungan emas di dalamnya. Ia segera menjadi tenang dan tidak bisa keluar. Anda, ekspresi beberapa orang berubah, tetapi mereka tidak bisa bertindak. Kalau tidak, jika mereka benar-benar bermusuhan, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap Gai Zhouyu. Raja Emas adalah contoh yang baik. Mereka sudah lama mengetahui bahwa tubuh Gai Zhouyu mempunyai masalah. Sekarang, mereka tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan. Jika mereka mempertaruhkan nyawa mereka sekarang, keuntungan yang didapat tidak akan bisa menutupi kerugian. Pada akhirnya, pertempuran ini pun berakhir. Tubuh dan jiwa Raja Emas hancur, Qianlun kembali dengan kekalahan, dan ras kuno gemetar ketakutan. Gai Zhouyu melakukan apa yang dia katakan. Dalam setengah bulan berikutnya, dia menemukan sisa orang suci kuno dari ras ganas dan membunuh mereka satu persatu. Hanya satu orang yang berhasil melarikan diri. Ini seperti badai yang dahsyat. Orang-orang suci kuno dari 10 ras besar semuanya dieksekusi, dan Raja Emas juga dipenggal. Kekuatan tertinggi umat manusia menyapu 8 negeri terpencil, dan tidak ada yang berani menentangnya. Tidak ada yang mengira Gai Zhouyu akan sekuat itu. Tidak peduli siapa yang maju, itu tidak ada gunanya. Dia membunuh 10 raja kuno, dan bahkan Sage Agung dari ras kuno pun maju. Sungguh menyedihkan. Kekuatan Raja Emas mengguncang zaman kuno. Di era itu, siapa yang berani menentangnya? Hari ini, dia pertama kali dikalahkan oleh Buddha pejuang kemenangan, dan kemudian dibunuh oleh manusia tertinggi. Pada zaman dahulu, umat manusia bergantung pada ras yang kuat dan bahkan menjadi makanan bagi mereka. Namun sekarang, mereka begitu kuat sehingga membuat orang merasa terintimidasi. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada yang berani memprovokasi atau menindas umat manusia. Setelah kehancuran 10 ras besar, ras kuno menjadi tenang.
Pada pertemuan Danau Giok, umat manusia mempermainkan kartu bahwa kaisar kuno masih hidup, menyebabkan dunia menjadi tenang untuk jangka waktu tertentu. Kertas tidak bisa membungkus api, dan pada akhirnya tidak ada gunanya. Sekarang setelah yang tertinggi mengambil tindakan, dunia kembali tenang. Hanya saja tidak ada yang tahu berapa lama ini akan berlangsung. Semua anggota ras kuno sedang menunggu, terutama Sage Agung. Mereka semua sedang meramal, ingin tahu berapa lama Gai Zhouyu bisa hidup. Kalau tidak, mungkin hanya senior tua yang tidak mati karena kecelakaan yang bisa menolak. Senior, saya punya obat kuno yang bisa memperpanjang umur. Ye Fan berkata kepada Gai Zhouyu saat mereka berjalan bersama di Wastelen Timur. Tidak perlu, benda semacam ini bisa digunakan sekali, tapi akan menjadi lemah untuk kedua kalinya. Tidak ada gunanya sama sekali untuk ketiga kalinya. Gai Zhouyu menggelengkan kepalanya. Itu bukan raja pengobatan, tapi setetes obat abadi. Meski tidak banyak, pasti bermanfaat, kata Ye Fan. Aku masih bisa hidup beberapa tahun lagi, hingga jalan menuju keabadian terbuka, kata Gai Zhouyu dengan tenang. Senior, Ye Fan sangat terkejut. Mereka berjalan bersama di Great Wilderness, dan Gai Zhouyu tidak menyembunyikannya sama sekali. Darah di tubuhnya mendidih, dan ada jejak aura kaisar kuno yang merembes keluar. Ye Fan mengira Gai Zhouyu telah menerobos, dan wajahnya penuh kegembiraan. Namun, lelaki tua yang sakit-sakitan itu menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia hanya bisa hidup sebentar. Di dunia ini, hidup lama juga merupakan semacam modal. Jangan khawatir, saya pasti tidak akan mati dulu. Saya pasti akan meninggal lebih lambat dari senior tua, ras kuno. Pada titik ini, mata Gai Zhouyu berbinar-binar. Dia melihat ke arah utara, seolah-olah dia sedang melihat melalui kehampaan dan menatap lawan yang kuat. Ye Fan mengeluarkan semua ramuan ginseng leluhur yang dia peroleh dari bumi, dan kemudian dia memasukkan beberapa tetes obat abadi yang diberikan Kaisar Hitam ke tangannya. Aku harus pergi. Tidak diketahui kapan jalan menuju keabadian akan terbuka, tapi mungkin akan segera hadir. Sekarang Ye Fan ingin bergegas menuju alam luar, Gai Zhouyu sangat mendukung. Ini karena begitu jalan menuju keabadian terbuka, planet kuno ini pasti akan berada dalam kekacauan. Akan terjadi peperangan besar antar orang suci, dan negeri itu akan menjadi negeri yang malang. Untuk memasuki jalan menuju keabadian, tidak ada yang tahu berapa banyak pahlawan yang akan dikuburkan. Aku harap kamu berhasil dalam perjalanan menuju keabadian. Jika kamu kembali lebih awal, kamu mungkin masih bisa bertemu denganku sebelum aku meninggal, kata Gai Zhouyu. Pada akhirnya, Ye Fan datang ke kediaman prajurit luar biasa di dataran tengah. Dia sekali lagi akan melangkah ke jalur kuno menuju alam luar, hanya untuk menjadi lebih kuat dan menahan badai di masa depan. Tuan, kamu harus kembali hidup-hidup, kata Ye Tong dengan air mata panas berlinang. Kembalilah hidup-hidup. Li Tian, Li Heishui, Kaisar Hitam, dan Pangeran Suci mengirimnya pergi dan menyaksikan dia melangkah ke altar. Ye Fan menoleh ke belakang, berdiri di altar 5 warna, dan berkata pada dirinya sendiri. Selamat tinggal, ini tidak akan memakan waktu ribuan tahun. Saya yakin saya pasti akan berjalan ke ujung jalan, menyelesaikan ujian paling kuat di dunia, dan hidup untuk bertemu kalian lagi. Swoosh! Altar 5 warna terbuka, dan simbol 8 trigram berkedip, membuka pintu berbintang. Ye Fan melangkah ke dalamnya, dan dengan lambaian tangannya yang terakhir, dia menghilang. 1127. Gerbang berbintang ditutup dan Ye Fan menghilang dari dunia ini. Dia telah membunuh Pangeran Surgawi, yang tak tertandingi di antara rekan-rekannya, dan menantang surga untuk membantai seorang Saint kuno, meninggalkan legenda abadi. Tuan, Ye Tong berteriak ke arah altar yang meredup. Suaranya bergema di udara, tapi sosoknya tidak terlihat. Tempat itu benar-benar sunyi. Selama beberapa dekade ini, Ye Fan telah menimbulkan badai yang tak ada habisnya. Seluruh bintang kuno dipenuhi dengan legenda perawakan suci. Bahkan setelah dia menghilang selama bertahun-tahun, orang masih sulit melupakannya. Jalan menuju ujian yang paling kuat dan paling kuat dalam sejarah umat manusia. Aku mungkin tahu bagaimana cara masuknya, kata orang suci kuno yang turun dari alam luar. Oh, saya harap Anda dapat membimbing saya, Tuan, kata seorang raja ras kuno. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin berpartisipasi dalam uji coba juga? Raja kuno berkata, jalan menuju keabadian akan segera terbuka. Sebagai orang suci kuno, saya tidak memiliki pemikiran seperti itu. Saya hanya ingin mengirimkan beberapa keturunan saya dan mencoba keberuntungan saya. Tidak perlu memikirkannya. Orang biasa hanya akan menyia-nyiakan nyawa mereka. Kecuali pangeran kuno pergi, mereka hanya akan mati. Orang suci alam luar itu mencibir. Begitukah? Mungkin saya bisa mempertimbangkannya. Saya rasa beberapa orang bersedia pergi, seperti Putri Emas, Huang Sudao, dan naga wanita dari sarang 10.000 naga. Selain itu, sebagian besar dari 10.000 ras kuno berasal dari alam luar.
Mungkin mereka bisa menemukan jalan pulang dan kembali ke tanah leluhurnya. Mata orang suci kuno itu berkedip-kedip. Titik. Meskipun Ye Fan telah pergi, seluruh bintang kuno dipenuhi dengan legenda tentang dia. Selama beberapa dekade ini, dia telah membunuh anak-anak suci, anak-anak dewa, dan membantai para pangeran kuno. Ketenarannya menyebar jauh dan luas. Banyak orang percaya bahwa ini adalah jalan yang tidak bisa kembali lagi. Begitu seseorang melangkah ke jalur kuno ini, mungkin saja mereka tidak akan pernah bisa kembali. Kali ini, gelombang terakhir ketenarannya yang tidak akan pernah muncul lagi. Angin dingin bertiup, bintang kuno yang sunyi itu akhirnya memiliki jejak pergerakan, memecah keheningan yang mematikan. Pasir kuning ada di mana-mana. Ye Fan menatap ke kejauhan dan hanya melihat kesedihan. Apalagi saat senja, gelap di mana-mana. Langit dan bumi berwarna kuning dan sangat kehitaman. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Dia telah meninggalkan kemakmuran, meninggalkan tanah airnya, dan mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman lamanya. Dia telah melangkah ke jalan menuju yang terkuat. Tidak ada lagi keributan di dunia fana. Kini, yang ada hanya kesepian. Dia telah maju selama setengah tahun, berpindah dari satu bintang kuno ke bintang kuno lainnya, tanpa lelah mengulangi hal yang monoton. Bahkan sampai sekarang, dia masih belum menemukan satu makhluk pun. Langit tanpa batas gelap dan dingin. Begitu saja, dia melintasi tanpa akhir. Dia bahkan tidak tahu seberapa jauh dia dari biduk. Mungkin dia tidak akan bisa kembali seumur hidup ini. Setengah tahun yang lalu, ketika dia keluar dari altar 5 warna, dia menemukan sebuah altar kecil di planet kuno itu. Itu adalah teleportasi satu arah, seperti jalur dari Hangu Pas di bumi. Dia tidak punya tujuan, jadi dia hanya bisa mengikuti jalan kuno yang telah dibuka oleh orang dahulu. Dia tidak tahu titik awalnya, dan dia tidak tahu titik akhirnya. Perjalanan seperti ini sangat sepi. Tidak ada orang yang bisa diajak bicara. Jauh dari kesia-siaan dunia, seseorang hanya bisa berkultivasi dalam kesendirian. Dalam ujian terkuat dalam sejarah, 3 orang dengan fisik ilahi meninggal. Wuxi dan Kaisar Qing juga melewatinya. Saya mengikuti jejak mereka. Saya harus mencapai akhir. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Angin menjadi lebih kencang. Pasir kuning memenuhi langit, menutupinya. Dia membuka mata langitnya. Saat pasir beterbangan ke langit, beberapa tengkorak seputih salju muncul di gurun. Dia berjalan mendekat dan berjongkok untuk mengamati mereka dengan cermat. Dia menemukan bahwa mereka berasal dari ras yang tidak diketahui. Mereka telah mati puluhan ribu tahun yang lalu, namun tengkorak mereka masih sangat kokoh dan berkilau. Ye Fan melepaskan akal ilahi yang kuat dan dengan hati-hati mencari di seluruh planet kuno. Akhirnya, dia menemukan petunjuk. Ada beberapa kata yang terukir di tulang lengan. Mereka hampir musnah seiring berjalannya waktu. Mereka adalah karakter kuno umat manusia. Dikatakan bahwa ini adalah gerbang persidangan. Setelah keluar dari situ, kesengsaraan yang sebenarnya akan dimulai. Apakah ini awalnya? Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Cobaan sudah dimulai. Dia membutuhkan waktu setengah bulan penuh untuk menemukan altar teleportasi satu arah kecil di planet kuno ini. Beberapa dari tulang putih itu adalah milik orang-orang zaman dahulu yang telah kehilangan nyawa karena tidak dapat menemukan jalan surgawi. Mereka telah kehabisan vitalitasnya dan mati di sini. Berdengung. Dengan kilatan cahaya, dia melangkah ke jalan uji coba yang sebenarnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri di lorong yang kosong. Saya menantikan jalan di depan. Tak lama kemudian, aura yang menindas dan berat menyerang wajahnya. Ye Fan bergegas keluar dari gerbang bintang dan tiba di dunia misterius. Bang! Bilah tulang ditebas dengan momentum yang ganas. Itu cukup untuk menghancurkan gunung besar. Saat Ye Fan meninggalkan gerbang bintang, dia menghadapi serangan. Aku benar-benar tidak akan kesepian lagi. Akhirnya aku bertemu makhluk hidup. Dia menghadapi serangan musuh, tapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia justru terkejut. Dia sudah muak dengan monoton dan kesepian. Ye Fan menjentikkan jarinya dan menghancurkan bilah tulangnya di tempat. Dia kemudian mengayunkan kaki kanannya dan menyapukannya. Kerangka seputih salju di depannya roboh. Ia tidak bisa menahan kekuatan fisik suci. Dunia macam apa ini? Apakah ini tempat uji coba paling kuat dalam sejarah? Ye Fan melihat ke depan dan tidak bisa menahan cemberut. Ada aura kematian di mana-mana. Tidak ada cahaya, tapi juga tidak terlalu gelap. Lingkungan sekitar gelap dengan kabut hitam yang masih tersisa. Seolah-olah dia telah sampai di negara kematian. Awan tebal kelam menekan langit seperti gunung, menutupi setiap inci ruang dan menutupi seluruh dunia ini. Tidak ada sinar matahari, cahaya bulan, atau bintang. Ini adalah dunia hitam dan putih tanpa cahaya yang menyilaukan. Itu seperti malam yang paling gelap. Tulang-tulang di tanah bertumpuk hingga kedalaman yang tidak diketahui, dan ada bubuk tulang di mana-mana. Berapa banyak orang yang tewas hingga menciptakan pemandangan yang begitu mengerikan.
Ye Fan tidak tahu. Dia tidak bisa melihat satu makhluk pun dengan daging dan darah. Hanya ada tulang putih yang bergerak di kejauhan. Api hantu berkelap-kelip di tengkorak mereka, membuat mereka tampak suram dan jahat. Di dunia macam apa aku telah tiba? Dia berjalan sangat jauh, namun tanahnya masih tertutup tulang putih. Sulit untuk melihat akhirnya. Pada akhirnya, dia menerobos langit dan terbang melintasi banyak gunung dan sungai, tetapi yang dia lihat hanyalah hamparan putih yang luas. Ye Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ini terlalu mengerikan. Bahkan jika ini adalah bintang kuno yang memiliki kehidupan, seharusnya tidak ada banyak kerangka setelah hancur total. Bagaimana mereka terbentuk? Hong! Tiba-tiba, seberkas cahaya gelap melesat, menghancurkan kubah langit ini. Seolah-olah lautan terbelah. Ini adalah tombak kuno berwarna hitam yang mengandung sedikit kekuatan ilahi yang abadi. Ye Fan khawatir. Dia dengan cepat menyingkir. Di kejauhan, sesosok hitam berdiri di atas tumpukan tulang. Ia meraung ke arah langit, suaranya berbeda dari tulang putih lainnya. Itu memekakkan telinga. Di sekitarnya, banyak makhluk tulang putih yang berlutut bersama, bersujud menyembah. Mereka semua gemetar ketakutan, ditekan oleh kekuatan lautan kesadarannya hingga mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Seorang ahli pemutusan dao menghasilkan perasaan ilahi pada tulang putih. Apakah ini keajaiban kehidupan? Ye Fan menatap semua makhluk tulang yang layu ini. Hidup adalah keajaiban terbesar di dunia. Tidak dapat dipahami, tidak dapat dipastikan, penuh misteri. Makhluk yang seluruh tubuhnya hitam pekat, tulang seperti batu giok hitam itu menatap Ye Fan, penuh permusuhan. Ia melesat ke langit, tombak kuno di tangannya menusuk lagi. Dang! Ye Fan menyerang, menghancurkan tombak kuno itu. Kemudian, dengan suara kapal, lehernya dipelintir, dan kepalanya dilepas dengan cara yang bersih dan efisien. Raja! Di sekelilingnya, di tanah tulang putih tak berujung, semua makhluk berlutut, semuanya gemetar. Mereka melepaskan suara indera surgawi ke arahnya, dengan keras memanggilnya Raja. Dunia misterius ini, negara pencobaan ini, saya ingin melihat dengan jelas. Ye Fan menyapukan pandangannya ke sekeliling, melihat roh-roh tulang yang bersujud dalam ibadah. Suasana hatinya tenang. Dia turun ke atas tumpukan tulang, mengeluarkan api hantu dari dalam tengkorak hitam, dan mulai mengamatinya dengan cermat. Untai demi helai benang terjalin, membentuk api hantu yang melompat ini. Lebih tepatnya, itu bukanlah nyala api, melainkan jejak kehidupan, rantai keteraturan. Hal ini membuat pikiran Ye Fan bergetar. Dia membuka mata langitnya untuk mengamati, dan setiap helai api menjadi hukum keteraturan ilahi, muncul di matanya. Inilah misteri kehidupan yang paling dalam dan rusak. Dia sangat tersentuh. Dia segera duduk bersila di atas gunung tulang putih, tidak bergerak sepanjang hari dan malam. Apakah ini diciptakan oleh seseorang, atau terbentuk secara alami? Rantai keteraturan ilahi terjalin, dan domainnya menyebar, berubah menjadi bola api hantu, berubah menjadi tubuh yang hidup. Apakah ini proses kelahiran makhluk hidup? Siapa yang mengendalikan semua ini? Itu tidak sama dengan lautan kesadaran manusia, dan masih terdapat perbedaan besar. Bentuk kehidupan seperti ini sangat istimewa. Dia dengan hati-hati membedah rantai keteraturan ilahi, dan akhirnya memahami banyak misteri mendalam, yang sangat mencerahkannya. Pemahamannya tentang kehidupan semakin dalam, dan dia menghubungkannya dengan karakter rahasia. Dia merenung sejenak dan memahami Dao untuk waktu yang lama. Apakah ini pengaturan para pendahulunya, atau apakah dia kebetulan bertemu dengan roh tulang yang aneh di sepanjang jalan? Ada eksistensi tertinggi yang tak terduga di dalam lautan tulang di kedalaman terdalam kerajaan kematian ini. Hal itu bahkan menyebabkan fisik tulang hitam yang merupakan tubuh pemutus Dao menjadi ketakutan dan tidak pernah berani mendekatinya. Betapa hebatnya itu! Ye Fan tercengang. Dengan keras, dia membuang tengkorak hitam itu, membiarkannya menjaga dirinya sendiri, dan tidak lagi memperhatikannya. Dia terbang ke depan, dan pada akhirnya, dia akan bertemu dengan roh tulang yang sangat kuat setiap kali dia melewati area yang luas. Namun, mereka tidak dapat melukainya, dan dia melewatinya dengan lebih menakutkan daripada berbahaya. Tak lama kemudian, dia melihat kabut hitam yang meluap ke langit di kejauhan. Ada sebuah tablet batu besar yang menjulang tinggi, dan sekelilingnya terlihat samar-samar. Ada banyak bayangan jiwa yang seperti hantu. Ini adalah bentuk kehidupan yang lain. Mereka tidak memiliki pikiran, emosi, dan ketidaktahuan saat mereka berkeliaran tanpa tujuan di tempat ini. Inilah hantu-hantu yang dibicarakan manusia. Mereka hanyalah bagian dari medan magnet. Mengapa ada begitu banyak hantu di area ini? Tapi mereka tidak memiliki kecerdasan. Ye Fan mendekat dan tiba di depan tablet batu besar itu. Dia dengan cermat mengamati kata-kata kuno di atasnya. Kata-kata itu diukir dalam kitab suci purba, dan hanya ada 4 kata besar. Mereka berani dan kuat, dan tulisannya. Kematian bagi mereka yang masuk. Ini adalah sejenis peringatan, dan terlebih lagi merupakan bentuk pencegahan.
Berdiri di depan tablet batu ini, ada niat membunuh yang menggemparkan dunia. Itu membuat orang merasa seperti rumput bebek di laut, dan mereka bisa hancur kapan saja oleh ombak. Ada tulang-tulang putih di mana-mana, dan bahkan gunung-gunung pun bertumpuk di sana. Jarang sekali kita bisa melihat tablet berukuran besar, namun itu sangat mengintimidasi. Yevan tercengang, karena dia pun merasakan tekanan yang sangat besar. Hatinya tertekan, dan bisa dibayangkan betapa menakutkannya orang yang mengukir kata-kata ini. Ada banyak pecahan tulang besar di sampingnya, dan semuanya memiliki panjang lebih dari 10 meter. Di dunia kematian ini, terdapat berbagai jenis tulang makhluk, dan mustahil untuk mengidentifikasi semuanya. Ada kata-kata di sini juga. Yevan menemukan bahwa ini adalah kata-kata manusia, dan jumlahnya cukup banyak. Itu ditulis sebagai peringatan, memberitahu mereka yang berjalan di jalur pelatihan paling kuat dalam sejarah bahwa mereka harus berhati-hati dan tidak memasuki tempat ini. Ada bahaya besar, dan ini adalah sesuatu yang telah dipelajari para leluhur melalui pelajaran berdarah mereka. Weng, tiba-tiba, seberkas cahaya abadi melintas di langit yang jauh. Itu mempesona, suci, dan tanpa celah. Itu merobek awan gelap dan tersebar ke bumi yang luas. Banyak roh tulang meraung ke segala arah, dan mereka semua ketakutan. Di bawah cahaya abadi, makhluk tulang putih yang tak terhitung jumlahnya diubah menjadi bubuk halus, dan mereka dimurnikan sepenuhnya. Apa itu? Yevan terkejut, mengaum. Ketika cahaya abadi merobek awan gelap dan berhamburan ke bawah, suara gemuruh yang sangat besar yang membuat jiwa seseorang terasa seperti akan terpecah terdengar dari pusat wilayah terlarang ini. Itu sangat menakutkan, dan seolah-olah seluruh dunia akan runtuh. 1128. Cahaya berkilauan dan cemerlang mengalir seperti sari air, berhamburan ke bawah. Makhluk kerangka putih berteriak dengan sedih satu demi satu. Api hantu di tengkorak mereka padam, berubah menjadi untaian asap. Sementara itu, tulang mereka meledak sedikit demi sedikit, berubah menjadi bubuk putih. Apa ini tadi? Auranya penuh keberuntungan dan suci, mampu menyucikan dunia ini. Yevan terkejut. Di sampingnya, hantu tanpa tulang itu seperti es dan salju, dengan cepat mencair, berubah menjadi awan asap dan menghilang. Di kedalaman tanah terlarang, raungan menjadi semakin menakutkan, melepaskan garis demi garis cahaya hitam. Seolah-olah matahari hitam terbit, melepaskan helai demi helai cahaya iblis. Sangat kuat, Yevan mundur, melarikan diri beberapa ribu li dalam satu langkah. Itu karena dia merasakan aura berbahaya, menutupi langit dan menutupi bumi saat mendekat. Jika dia tidak mundur, dia akan menjadi seperti perahu kecil di tengah lautan yang mengamuk, terbalik kapan saja. Suara terdengar tanpa henti, dunia ini menjadi tidak stabil. Bahkan setelah mundur beberapa ribu li, gunung-gunung tulang itu runtuh satu demi satu. Tulang putih di tanah semakin berubah menjadi debu, berubah menjadi bubuk tulang seputih salju. Kekuatan tingkat Sein. Ekspresi Yevan berubah. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan makhluk setingkat Sein kuno dalam pertempuran pertamanya di tempat latihan. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya jalan di depan. Bumi yang besar ditutupi oleh tulang-tulang layu yang tak berujung seperti salju putih bersih, hamparan tak terbatas yang terlihat tanpa akhir, membentang hingga ke tempat perpotongan langit dan bumi. Sementara itu, tepatnya di ujung matahari hitam perlahan terbit dari lautan tulang putih. Itu sangat besar, menutupi langit. Untaian cahaya hitam tak berujung terjalin menjadi rantai keteraturan dewa hitam, menembus kehampaan. Matahari hitam tingkat suci kuno. Yevan membuka mata langitnya, dengan hati-hati mengukurnya, ingin melihat sumbernya. Matahari hitam ini sebanding dengan gunung besar berwarna hitam, menahan cahaya abadi yang cemerlang di langit. Keduanya tidak cocok, saling bertentangan. Cahaya memancar dengan kacau, hukum alam terjalin, terus-menerus menghancurkan satu sama lain. Yang satu penuh vitalitas, yang lain memiliki kekuatan destruktif. Weng, bahkan lebih banyak cahaya abadi tersebar, merobek awan gelap, menerangi dunia yang gelap ini, tidak lagi keruh seperti sebelumnya. Ledakan dahsyat terdengar. Gunung tulang yang tak terhitung jumlahnya runtuh, pecahan tulang beterbangan ke segala arah. Makhluk kerangka putih itu melolong sedih, meronta, bergegas ke segala arah. Kamu menanam apa yang disebut benih survei di kerajaan kematianku dan melakukan eksperimenmu, namun kamu terus membantai rakyatku. Kalian semua harus mati. Suara bermartabat terdengar dari matahari hitam. Hukum ilahi mempengaruhi awan kelam, menyebabkannya mendidih dan berubah menjadi aura mematikan untuk melahap cahaya surgawi. Langit tertutup sekali lagi. Berdengung, bilah tulang putih, secemerlang cahaya bulan, muncul dari matahari hitam menuju langit dan menghantam cahaya suci yang misterius. Boom, awan gelap terkoyak, hamparan tanda dewa Dao yang besar turun. Hukum alam si penyusup sangat kuat, penuh dengan kekuatan suci. Mereka terus-menerus bertabrakan dengan tulang belulang itu. Betapa kuno, Yevan yakin bahwa kedua belah pihak adalah Sein kuno dengan kemampuan luar biasa.
Dia senang dia telah melarikan diri cukup jauh, atau dia akan menjadi abu. Ini adalah dunia yang berbahaya. Pantas saja para pendahulu tidak pernah kembali. Sejak era kesunyian hingga sekarang, hanya 3 hingga 5 orang yang kembali hidup-hidup. Sisanya, termasuk tubuh dewa, semuanya mati di luar alam ini. Ekspresinya sangat serius. Ini hanyalah permulaan, namun dia telah menemui keberadaan tingkat Sein yang menakutkan pada perhentian pertamanya. Bisa dibayangkan betapa berbahaya dan menakutkannya cobaan di kemudian hari. Ada bentuk kehidupan yang kuat di dalam matahari hitam ini. Untaian cahaya hitam keluar dari celah seperti tentakel, terus-menerus bertabrakan dengan cahaya surgawi di langit. Aura mematikan melonjak, matahari hitam terbelah menjadi beberapa bagian, dan seekor binatang purba misterius keluar dari dalam. Lebih tepatnya, itu adalah makhluk kerangka putih yang menghasilkan daging dan darah. Tampaknya sangat luar biasa. Di punggungnya ada taji tulang yang melesat ke langit. Mereka seputih salju dan tajam, dan dengan sedikit goyangan, mereka dapat membelah alam semesta. Masing-masing panjangnya beberapa ratus zang. Ini adalah binatang surgawi dari luar alam ini yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ia sangat besar dan kuat, dengan tubuh harimau dan macan tutul, sisik buaya, dan tanduk rusa dewa. Ia bahkan memiliki cakar besi seperti elang, dan memiliki ekor kalajengking yang terhubung ke langit. Selain tulang taji di punggungnya yang seputih salju dan berkilau, cukup tajam untuk membelah langit, seluruh tubuhnya seperti batu giok ungu, berkilau dan cemerlang. Ia tampak sangat ilahi, dan kemegahan suci mengelilingi tubuhnya. Kelahiran kembali dari kematian. Ye Fan kewalahan. Dia merasakan aura mematikan yang kuat. Hanya dengan gerakan biasa dari binatang surgawi ini, aura mematikan yang mengerikan akan keluar dari tubuhnya, mengguncang segalanya hingga hampir runtuh. Binatang raksasa ini tingginya beberapa ribu zang. Ia membuka mulutnya dan meraung, menyebarkan awan gelap. Pemandangan di langit terungkap. Selain matahari, bulan, dan bintang, ada juga kereta perang, seolah-olah seorang raja ilahi sedang berpatroli di alam bawah. Hong, petir yang sangat besar menyambar dengan energi kacau, menyambar makhluk surgawi ini. Ada puluhan ribu tanda dao tingkat Sein, dan ia ingin memurnikan dunia ini menjadi tempat yang penuh vitalitas. Cahaya abadi yang tersebar belum lama ini berasal dari kereta perang kuno ini. Sinar pancaran tersebar, memenuhi dunia kematian. Siapa yang ada di kereta perang ini? Ye Fan terkejut. Setelah berjalan di jalur ujian terkuat, dia akhirnya melihat beberapa makhluk, tetapi semuanya sangat aneh. Ini adalah pertarungan antar Sein, dan dia tidak berani mendekat. Binatang surgawi itu meraung dan bertarung dengan keberadaan di kereta perang, menyebabkan seluruh dunia kematian bergetar. Awan kelam terkoyak, dan segala jenis cahaya turun. Kamu hanya meminjam kereta perang. Kamu telah melanggar negaraku lagi dan lagi. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tuan Negeri Kematian, saya tidak ingin menyinggung perasaan Anda. Benih yang saya sebarkan adalah untuk mencari jenis mineral yang kami butuhkan. Jika Anda mengizinkan saya akan segera pergi setelah mengumpulkannya, dan saya tidak akan pernah kembali. Riak kehendak ilahi datang dari kereta perang. Ye Fan terkejut. Dia mengukur kereta perang besar itu dan merasakan semacam keagungan. Seberapa berharganya barang yang ingin dikumpulkan oleh orang suci kuno itu? Bagaimana aku bisa membiarkanmu mencuri materi suci milik negara kematianku? Berhentilah bermimpi. Kehendak ilahi dari binatang surgawi ini seperti guncangan di lapangan bintang, luas dan tak terbatas. Mineral ini tidak berguna bagimu, tapi aku bisa menukarnya denganmu. Aku akan memberimu mayat dan aura mematikan dalam jumlah yang tak terukur sehingga kamu bisa menerobos di masa depan. Riak datang dari kereta perang. Ye Fan merasa itu aneh. Menambang mineral. Dia memikirkan kerajaan abadi. Untuk memurnikan cairan evolusi yang paling kuat, orang-orang di sana akan melakukan perjalanan melalui bintang-bintang. Memurnikan cairan ilahi adalah tujuan tertinggi banyak orang. Namun kereta perang ini terlihat sangat berbeda dengan piring terbang. Mungkinkah itu juga merupakan produk kombinasi teknologi dan dao yang hebat? Tidak dibutuhkan. Binatang surgawi itu menolak. Lusinan paku tulang putih di punggungnya semuanya melesat ke langit, berubah menjadi tombak tulang putih. Mereka menembus kosmos dan bergegas menuju kereta perang besar itu. Pada saat yang sama, ia menerkam. Tanduknya mengeluarkan cahaya dewa 5 warna, mengubah langit menjadi lubang hitam. Terjadilah pertempuran besar. Dua eksistensi tingkat suci kuno bergegas keluar angkasa, memasuki kosmos tanpa batas untuk melakukan pertempuran besar hidup dan mati. Tubuh Ye Fan berkedip-kedip, berubah menjadi aurora, memasuki kedalaman lautan tulang putih. Dia menemukan makam-makam besar satu demi satu, semuanya dibangun dari pecahan tulang. Sebenarnya jumlahnya tidak kurang dari 10, dan di dalam setiap makam tulang putih ada sekumpulan tulang patah yang aneh. Itu menakutkan, dan aura mematikan memenuhi udara. Ini ditinggalkan oleh penguasa Dead Nation sebelumnya setelah mereka meninggal.
Kebanyakan dari mereka adalah patah tulang yang kehilangan kilaunya karena esensinya telah diserap oleh penerusnya. Sementara itu, di kedalaman lautan tulang, aura mematikannya jauh melampaui tempat lain. Ini adalah tempat di mana para ahli kematian sebelumnya berkultivasi dalam pengasingan. Itu dikenal sebagai tanah terlarang, dan makhluk tulang putih lainnya tidak berani mendekat. Hanya mereka yang berhasil menembus alam suci yang berani menantangnya. Tidak ada barang berharga di sini. Yevan berkata pada dirinya sendiri. Ini adalah dunia kematian. Mustahil bagi Raja Pengobatan untuk tumbuh di sini atau ramuan abadi. Selain tulang, yang ada hanya hantu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Dua eksistensi tingkat suci kuno sedang bertarung di luar angkasa. Awan kelam sekali lagi menyelimuti dunia ini, dan segalanya menjadi gelap. Bintang kuno ini sepertinya tidak terlalu besar. Saya bisa mencari apa yang disebut mineral langka itu. Sebelum ini, dia menggunakan metode rahasia yang diberikan kepadanya oleh Tuan Tua Oud Warrior Manor. Dia melantunkan mantra dan merasakan fluktuasi formasi rahasia kuno. Dia menemukan gerbang formasi jauh dari tanah terlarang. Tempat itu diklaim sebagai dunia kecil, dan ada altar kecil berwarna 5 di dalamnya. Bahkan orang suci kuno tidak dapat menemukannya atau masuk. Hanya mereka yang mengetahui pola formasi yang bisa masuk. Yevan santai. Formasi kuno masih ada. Jika platform formasi hancur, dia harus memperbaikinya sendiri. Ini juga merupakan jenis percobaan, dan itu akan sangat merepotkan. Meskipun orang suci tua dari Oud Warrior Manor mengatakan bahwa pasti akan ada terobosan di depan dan dia perlu memperbaikinya sendiri, dia tidak ingin menghadapi situasi yang mengerikan setelah baru memulai selama setengah tahun. Yevan teringat tempat di mana cahaya abadi tersebar tadi. Dia segera muncul di area itu karena itu adalah benih eksplorasi. Kemungkinan besar itu sangat dekat dengan mineral langka. Ada fluktuasi yang aneh. Benar saja, setelah dia sampai di area ini, tanah tempat cahaya surgawi bersinar memancarkan riak yang hampir tak terlihat. Hanya tubuh fisiknya, yang sebanding dengan seorang Sein, yang dapat merasakan dengan tajam gerakan-gerakan tidak biasa di bawah kakinya. Bang! Seluruh tubuh Yevan memancarkan cahaya keemasan saat ia berubah menjadi dewa perang emas. Tubuh fisiknya yang kuat semudah mematahkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Dia tenggelam beberapa ribu li di bawah tanah dan tiba di intinya. Selain magma, ada juga aura yang menyeramkan dan menakutkan. Seolah-olah dia telah sampai pada sumber kematian. Tubuhnya berada di ambang kehancuran, dan semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Apa itu? Magma melonjak dan suhunya sangat tinggi. Jika orang biasa datang ke sini, mereka pasti akan berubah menjadi abu. Namun, dia masih tidak terluka. Di dalam magma terdapat batuan seukuran batu kilangan yang telah lama retak. Ada cairan hitam di dalamnya, dan seolah-olah batu giok hitam telah meleleh. Cahaya hitam mengalir, dan bintik-bintik kilau terlihat. Ini adalah aura kematian yang sangat menakutkan. Setiap helai aura yang merembes keluar sangatlah padat. Yevan yakin jika itu adalah seorang kultivator biasa, satu nafas akan mengubahnya menjadi tulang. Itu melahap kekuatan hidup seseorang. Apakah ini mineral yang dicari oleh orang suci kuno itu? Apa gunanya? Mungkinkah mineral itu bisa dimurnikan menjadi harta karun tertinggi atau disuling menjadi cairan berharga? Yevan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak berani terlalu dekat. Hal semacam ini melahap kekuatan hidup seseorang. Seluruh bintang kuno yang berubah menjadi tanah kematian kemungkinan besar ada hubungannya dengan itu. Meskipun batu ini hanya seukuran batu kilangan, Yevan merasa seolah-olah sedang menghadapi lautan kematian yang tak terbatas. Cairan hitam yang dikandungnya membuat pikiran seseorang seperti pingsan. Pasti sesuatu yang luar biasa. Lupakan saja sekarang. Aku akan menyimpannya dan mempelajarinya secara detail di masa depan. Yevan mengeluarkan botol harta karun. Itu adalah senjata tingkat raja. Namun, begitu dia memasukkan batu seukuran batu giling ke dalam, botol giok mengeluarkan suara yang tajam dan banyak retakan muncul. Cairan apa yang benar-benar bisa menghancurkan senjata tingkat raja? Dia terkejut. Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya dan kemudian mengeluarkan labu kecil berwarna merah darah. Ini adalah senjata tingkat Half Saint. Itu adalah rampasan perang yang disita dari seorang ahli ras kuno. Kaca. Suara yang sama terdengar lagi. Labu kecil berwarna merah darah juga pecah. Ia tidak mampu menahan beban batu sebesar batu kilangan itu. Cairan hitam di dalamnya berkilau dan tembus cahaya, tapi itu pemandangan yang mengejutkan. Ini terlalu keterlaluan. Mineral macam apa ini? Beratnya sama dengan 100.000 gunung. Ataukah itu harta karun alam yang bisa dihancurkan? Yevan semakin merasa bahwa cairan hitam misterius ini luar biasa. Dia tidak berani menyentuhnya dengan tangannya. Dia mengeluarkan Myriad Ki Cauldron dan memasukkannya ke dalam. Kali ini berjalan lancar. Dia tidak menemui penghalang apapun, dan kualinya masih utuh. Aku tidak bisa berlama-lama di sini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku mengambil mineral ini.
Setelah bergegas keluar dari permukaan bumi, Yevan segera memasuki formasi rahasia kuno. Kemudian, dia menaiki altar pengorbanan 5 warna dan menghilang. Setelah seperempat jam, pertempuran di luar angkasa menyebar ke daratan. Kereta logam besar dan binatang surgawi yang panjangnya ribuan meter melintas dari waktu ke waktu, bertabrakan di awan gelap. Cahaya surgawi menyinari dari waktu ke waktu. Pemilik kereta masih mencari mineral langka tersebut. Namun, pemilik kerajaan kematian sudah selangkah lebih maju dan berteriak. Tidak, benda itu hilang. Kepadatan ki kematian telah turun drastis. Kamu telah mencuri item suci itu. Pemilik kereta logam itu pun terkejut dan berkata, apa yang terjadi? Mineralnya benar-benar hilang. Itu tidak lagi ada di bintang kuno ini. Raja kerajaan kematian, di mana kamu menyembunyikannya? Petik 2. Omong kosong. Semua yang ada di sini adalah milikku. Senjata ilahi bawaan Gu Xing telah menghilang. Itu pasti ulahmu. Serahkan hidupmu dan kembalikan harta ilahiku. Siapa yang mencuri mineral itu? Segala sesuatu yang ada di bintang kuno ini lebih berharga darinya. Mengapa mineral itu hilang? Saya telah mencarinya selama lebih dari 1000 tahun. Saya harus menemukannya. Petik 2. Mata kedua makhluk tingkat Sein kuno berubah menjadi merah. Mereka bertarung dengan sekuat tenaga. Di saat yang sama, kesadaran kuat mereka menyapu sekeliling, mencari tempat yang mencurigakan. 1129. Cahaya bulan yang cerah dan dingin menyinari. Seluruh bintang kuno itu tenang tanpa satupun awan. Yevan berjalan sendirian sambil dengan hati-hati merasakan tanah asing ini. Setelah berjalan keluar dari altar pengorbanan 5 warna, dia tiba di sebuah bintang kuno yang tidak diketahui. Permukaannya kering dan keras, serta suhunya dingin. Ini adalah negeri yang sangat dingin. Tidak ada tumbuhan, tidak ada sumber air, dan langit dipenuhi bintang. Malam itu sunyi, dan daratannya luas dan kosong. Hanya sedikit kabut yang tersisa di antara pegunungan. Benarkah sulit menemukan bintang kuno sejati yang memiliki kehidupan? Yevan telah keluar selama lebih dari setengah tahun, dan satu-satunya tempat dia melihat kehidupan adalah tanah tulang putih. Bahkan tidak ada tulang di galaksi lain, dan tidak ada yang berhubungan dengan kehidupan. Tempat ini tandus, dan tanahnya sekeras batu. Dia berjalan lebih dari 1000 li tanpa menemukan apapun, tetapi dia tidak terburu-buru untuk melanjutkan. Bintang demi bintang dihubungkan oleh jalan kuno. Apa yang dicari orang dahulu? Ini jelas bukan tempat pelatihan yang dirancang khusus untuk generasi selanjutnya. Mungkin karena mereka menemukan segala macam uji coba yang digunakan oleh generasi selanjutnya. Petik 2. Mungkinkah masih ada Sein kuno yang bertempur di garis depan? Yevan memikirkan banyak hal. Jalan yang dibuka oleh nenek moyang kuno pasti penuh bahaya. Mungkin pertempuran selalu berlangsung, dan mereka hanyalah keturunan yang tinggal di wilayah aman. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi lesu. Setelah berjalan beberapa ratus li, di bawah sinar bulan yang cerah dan dingin, dia melihat sesosok tubuh. Ia sangat layu, dan saat ini sedang berjalan-jalan. Ada seseorang di sana. Yevan mengungkapkan ekspresi aneh. Baru saja, dia menggunakan akal ilahi untuk memindai jarak, tetapi dia tidak melihat apapun. Sekarang, dia benar-benar melihat sesosok makhluk hidup. Jaraknya sangat jauh. Orang itu berada di ujung cakrawala. Dia tinggi dan ramping seperti hantu saat dia berjalan dengan tidak tergesa-gesa. Siapa orang ini? Yevan sangat waspada. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ini adalah bintang mati. Udaranya tipis dan dipenuhi gas beracun. Tidak ada tanaman atau vitalitas. Saat ini, makhluk humanoid tiba-tiba muncul. Tentu saja hal itu mengejutkannya, dan dia ingin melihat apa yang sedang terjadi. Siapa tahu, dia mungkin menemukan sesuatu yang tidak terduga. Ketika Yevan membuka mata langitnya, dia terkejut saat mengetahui bahwa itu bukanlah manusia, melainkan makhluk yang ditutupi bulu merah. Ia berjalan perlahan, kepala tertunduk. Makhluk humanoid dengan bulu merah. Saat Yevan melihatnya, dia merasa aneh. Dia segera memikirkan Master Yuan Tao di tahun-tahun terakhirnya dan menggelengkan kepalanya. Mereka semua sudah memasuki wilayah bintang, jadi seharusnya tidak ada hubungannya dengan faksi Master Yuan Tao. Dia dengan hati-hati mengikuti dari belakang dan bergerak maju. Mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Bulu merah di tubuh makhluk humanoid kurus itu berdiri tegak. Ia mengangkat kepalanya ke langit dan melolong ke bulan. Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Keheningan mematikan dari bintang yang layu itu segera hancur. Gunung-gunung bergoyang dan segala jenis bebatuan gunung berjatuhan. Ini adalah makhluk Dao Severing, dan sangat kuat. Ia sangat marah, dan hanya setelah sekian lama ia menjadi tenang dan memasuki pegunungan. Di ujung pegunungan, ada lubang hitam besar yang mengarah langsung ke bawah tanah. Kabut membubung dari sana, menyebabkan orang merasa terintimidasi. Orang biasa tidak akan berani masuk ke sini dan pasti akan berbalik dan kembali. Namun, Yevan tidak berhenti di situ.
Dia ingin menemukan beberapa petunjuk. Mungkin makhluk ini pernah melihat Ji Haoiwei, Pang Bo, Ji Ziyue, dan Bodhisattva Barat. Lubang ini sangat dalam dan mengarah langsung ke bawah tanah. Tidak lama setelah masuk, ia merasakan gelombang energi kehidupan. Pada saat ini, Ye Fan tahu bahwa bintang kuno ini tidak sepenuhnya tanpa kehidupan. Semuanya berada di bawah tanah, membentuk dunia kecilnya sendiri. Setelah turun ribuan meter, lahar muncul dan melonjak. Banyak makhluk humanoid berada di bawah tanah. Mereka sebenarnya bisa meminum lahar dan menyerap energi. Nama ini langsung muncul di benaknya. Ia sudah lama punah di biduk, dan dia tidak ingin melihatnya di sini. Ia hidup di bawah tanah dan dapat bertahan selama ada sumber api. Ini adalah jenis makhluk humanoid yang kuat. Tubuh mereka tidak bisa dipatahkan dan tahan terhadap pedang dan tombak. Mereka adalah ras yang sangat menakutkan, dan ada beberapa harta spiritual di habitat mereka. Siapa ini? Begitu Ye Fan masuk, teriakan nyaring terdengar. Tentu saja, itu adalah gejolak kesadaran ilahi yang melanda seperti air pasang. Setengah Sein. Ada sebuah keberadaan setengah Sein di dalam gua kuno ini. Ye Fan samar-samar merasakannya ketika dia masuk. Sekarang setelah dikonfirmasi, dia merasa lebih nyaman. Manusia, ini manusia lagi. Sungguh penuh kebencian. Monyet Dewa Api yang baru saja berjalan di permukaan berteriak. Itu adalah sosok seperti komandan. Saya melewati bintang kuno ini dan tidak ingin bermusuhan dengan Anda. Saya hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, kata Ye Fan. Aku tidak mempercayai manusia. Kamu mencuri batu Dewa Api rasku dan mempersulit kami untuk bertahan hidup. Manusia itu tercela, dan kami tidak akan pernah bergaul denganmu lagi. Sekelompok monyet Dewa Api menerkam. Semuanya berteriak dengan kejam. Tubuh mereka ditutupi bulu merah lebat, dan mereka hanya ingin segera membunuhnya. Ye Fan mengerutkan kening. Dia telah menderita bencana yang tidak patut dan harus melindungi orang lain. Dia tidak punya pilihan selain menjelaskan. Meski bukan kamu, kamu berasal dari ras yang sama. Jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan bisa memadamkan kebencian di hatiku, raung monyet tua yang kuat itu. Pertempuran tidak bisa dihindari, tapi sayang sekali mereka bertemu Ye Fan. Bahkan sekelompok monyet Dewa Api yang tidak bisa dipecahkan saja tidak cukup. Semuanya terguncang hingga mengeluarkan darah dan tubuhnya pecah-pecah. Ye Fan memasuki gua kuno mereka dan mencari dengan cermat. Dia membuka toples batu itu satu persatu. Seketika, bau alkohol membumbung tinggi ke langit dan hampir membuatnya mabuk. Anggur ilahi. Dia meminum sebotol tanpa menahan diri. Seluruh tubuhnya tampak terbakar ketika energi esensi meluap ke segala arah. Ini sangat bermanfaat untuk kultivasi. Kalian sekelompok monyet, kalian semua mempertaruhkan nyawa kalian dengan mata merah. Mengapa kalian semua berbaring sekarang? Ye Fan menyimpan anggur dewa monyet ke dalam artefak magisnya sendiri. Ini benar-benar jenis anggur yang enak. Mata kelompok monyet Dewa Api semuanya merah. Mereka mengira telah bertemu dengan perampok lain. Hati mereka dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa. Semuanya meraung dan memelototinya. Ye Fan tersenyum dan mengumpulkan lusinan botol anggur ilahi. Kemudian, dia melemparkan setumpuk besar sumber ilahi. Energi esensi meluap ke segala arah dan menerangi seluruh gua kuno. Saya tahu anggur ini luar biasa dan mungkin sangat berguna untuk kultivasi Anda. Saya tidak akan mengambilnya secara gratis. Saya akan menukarnya dengan kalian yang nilainya sama. Kelompok monyet Dewa Api sangat terkejut. Mereka saling memandang dan berhenti mengaum. Saya ingin tahu apakah kalian pernah melihat orang-orang ini sebelumnya. Dia mengambil potret Ji Ziyue, Pang Bo, dan yang lainnya untuk memastikan apakah mereka sedang dalam perjalanan. Ya, mereka semua telah melewatinya beberapa tahun yang lalu. Setelah mendapatkan jawaban yang pasti, Ye Fan menghela nafas panjang dan berkata, kalian telah berada di sini selama bertahun-tahun. Apakah nenek moyang kalian pernah melihat orang yang spesial? Ada beberapa yang meninggalkan kesan mendalam. Yang satu bernama Wuxi, dan yang lainnya bernama Wan Qing. Aku ingat sekarang, ada juga orang yang mirip denganmu. Begitu mereka mulai berkelahi, ki darah emas melonjak. Monyet Dewa Api memikirkan beberapa legenda nenek moyang mereka. Karena terisolasi dari dunia, mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk melihat ras lain. Oleh karena itu, mereka memiliki kesan mendalam terhadap orang-orang ini. Hati Ye Fan bergetar. Orang-orang terkuat dalam sejarah biduk memang pernah ada di sini. Tak perlu dikatakan lagi, Wuxi dikenal di seluruh dunia. Adapun Wan Qing, yang dia maksud pasti adalah Azure Emperor. Kali ini, alasan mengapa kita mendapat masalah dan harta tertinggi kita, batu Dewa Api, dirampok terkait dengan Wan Qing itu. Monyet tua setengah Sein melihat bahwa Ye Fan telah memberi mereka begitu banyak sumber ilahi, yang akan sangat bermanfaat bagi kultivasi generasi muda. Ia menjadi tenang dan menanyakan beberapa pertanyaan dengan serius.
Apa? Terkait dengan Azure Emperor, apa yang terjadi? Hati Yevan bergetar. Dia merasa kemungkinan besar ada rahasia besar. Setelah era purbakala yang sunyi, dunia berubah drastis. Azure Emperor adalah satu-satunya orang yang membuktikan daunnya. Dia disebut pencarian abadi oleh ras iblis karena dia menjalani jalur ujian terkuat. Karena alasan ini, Yevan tidak punya pilihan selain memperhatikan. Dia tidak menyangka monyet Dewa Api mengetahui sesuatu. Rumor mengatakan bahwa Wan King pergi ke domain bintang para bandit itu. Dia tinggal di sana untuk waktu yang lama dan meninggalkan banyak jejak. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka sepertinya telah menemukan beberapa petunjuk penting di tempat pengasingan Wan King. Mereka sangat gila dan sedang mencari sesuatu. Petik 2. Monyet Dewa Api baru saja mengalami bencana yang tidak patut. Kelompok orang itu tidak datang untuk mendapatkan batu Dewa Api. Sejak mereka menemukannya, secara alami itu diambil. Hati Yevan bergetar. Apa yang ditinggalkan oleh Azure Emperor? Mungkinkah itu rahasia dia membuktikan daunnya di masa lalu? Hal ini menyebabkan gelombang besar melonjak di hatinya. Pada akhirnya, setelah dia memahami informasi yang cukup, dia mengucapkan selamat tinggal kepada monyet Dewa Api dan melangkah ke jalur kuno langit berbintang lagi. Biarkan bintang kuno dengan kehidupan muncul. Saya sangat bersemangat. Akan lebih baik jika bintang itu muncul di domain bintang sekelompok orang itu. Yevan berdoa. Dia benar-benar lelah dengan perjalanan monoton di bintang-bintang yang layu. Waktu berlalu sangat cepat. Dalam sekejap mata, 1 tahun lagi telah berlalu. Sepanjang jalan, Yevan menemui beberapa bahaya, tapi dia berhasil melewati semuanya. Pada tahun lalu, dia tidak menemukan bintang kuno sejati yang memiliki kehidupan. Namun, ia bertemu lebih dari 10 jenis makhluk tirani, beberapa di antaranya sangat menakutkan. Bintang kuno lainnya, apakah masih belum ada kehidupan? Yevan tidak berdaya. Dia merindukan tumbuh-tumbuhan hijau dan berharap bisa melihat ras lain. Sayangnya, dia kembali kecewa. Ini adalah sebuah planet kecil. Itu tandus dan tidak punya apa-apa. Ada yang tidak beres. Apa ada yang mengawasiku? Yevan berdiri di langit. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan cepat membuka mata langitnya. Tiba-tiba, dia melihat sebuah alat terbang kecil terbang di atas kepalanya. Hal ini menyebabkan ekspresinya berubah. Dia menggunakan formula garis dan tubuhnya berubah menjadi sambaran petir. Dia dengan cepat bergegas menuju benda logam terbang itu dan menyusulnya dalam sekejap mata. Yevan benar-benar terkejut. Ini adalah mesin terbang kuno yang mengorbit di sekitar bintang kecil ini, bergerak mengelilingi bumi. Melihat jejaknya, kemungkinan besar ia sudah ada di sini selama puluhan ribu tahun. Namun, ia belum jatuh. Ia selalu mengorbit tanah. Pikirannya bergetar. Ini adalah produk peradaban teknologi. Namun, sudah lama ditinggalkan selama puluhan ribu tahun. Ketika dia perlahan-lahan menghancurkannya, percikan listrik menyala tanpa henti. Tempat ini pernah melahirkan peradaban teknologi yang sangat maju. Yevan bergumam pada dirinya sendiri. Dia ragu-ragu di dalam hatinya. Haruskah dia terus maju di sepanjang jalur langit berbintang kuno atau mencari area ini secara horizontal? Pada akhirnya, Yevan berhenti. Dia memutuskan untuk mencari di bidang bintang ini untuk melihat apakah dia dapat membuat penemuan yang mengejutkan. Dia menggunakan platform formasi yang disiapkan oleh Kaisar Hitam untuk menyeberang ke planet tetangga. Tentu saja, mustahil menjangkau mereka sekaligus. Sebaliknya, dia mengubah platform formasi papan catur berkali-kali. Setelah turun ke 4 planet kecil kering berturut-turut, dia menemukan beberapa reruntuhan. Itu harus menjadi pangkalan pendaratan sementara pesawat ruang angkasa. Sayangnya, hal itu juga ditinggalkan. Saat dia mendarat di planet kecil kelima, hati Yevan bergetar. Dia melihat sebuah platform besar dengan 2 pesawat luar angkasa diparkir di atasnya. Ada markas di sini. Meskipun telah ditinggalkan selama bertahun-tahun, terlihat bahwa seseorang baru-baru ini menggunakannya kembali. Ada fluktuasi kehidupan yang sangat kuat. Seseorang di sini. Yevan dengan cepat menyelinap. Dia berada di bawah tanah dan melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan auranya dengan tanda daunnya. Apakah kalian menemukan sesuatu? Setelah sekian lama sibuk, kami belum menemukan apapun. Apa sebenarnya yang ditinggalkan Wan King saat itu? Sudah 20 hingga 30 ribu tahun berlalu, namun para petinggi masih menganggapnya sangat penting dan mencari tempat-tempat yang pernah dia lalui sebelumnya. Petik 2. Yevan memahami niat mereka melalui akal ilahi. Hatinya tidak tenang. Wan King adalah Kaisar King, dan orang-orang ini mencari jejak kakinya di masa lalu. Kami juga tidak memiliki petunjuk apapun tentang Wan King, tapi kami mendapatkan keuntungan besar lainnya. Kami memperoleh batu Dewa Api, mineral yang sangat langka yang digunakan untuk memurnikan cairan evolusi fisik terkuat. 1130. Batu Dewa Api. Ya Tuhan, kalian benar-benar beruntung telah mendapatkan benda seperti itu.
Orang lain bahkan tidak dapat menemukan sepotong kecil pun meskipun mereka mencarinya seumur hidup. Batu dewa api adalah mineral ilahi terpenting selain dari 6 bahan utama untuk memurnikan cairan evolusi konstitusi terkuat. Kalian benar-benar menemukannya. Benar-benar keberuntungan yang menantang surga. Panenmu kali ini terlalu melimpah. Dikatakan bahwa selain barang-barang yang ditinggalkan oleh Wan King, segala sesuatu dari perjalanan ini adalah milik kalian masing-masing. Jika kamu membawanya ke pelelangan, beberapa generasi anggota klanmu akan mendapat manfaat tanpa henti. Ada 2 pesawat luar angkasa yang diparkir di platform besar itu. Salah satu dari mereka sangat iri, dan yang lainnya sangat mabuk. Meskipun batu dewa api bukanlah bahan utamanya, batu itu tetap merupakan mineral dewa. Sebagai bahan penolong, masih sangat berharga. Jika kekuatan besar mengetahuinya, mereka pasti akan mematahkan kepala untuk menawarnya. Ye Fan kagum. Dia tidak menyangka mineral yang dibutuhkan untuk cairan evolusi konstitusi terkuat begitu berharga. Tak heran jika gadis bermata ungu dan kakak laki-lakinya begitu cemas hingga mempertaruhkan nyawa untuk bertarung dengannya. Yang lain lebih memilih ditangkap atau dibunuh daripada kembali lagi dan lagi untuk merebutnya. Bahkan bahan pelengkap pun seperti ini. Tidak diketahui berapa banyak bidang bintang yang harus mereka jelajahi untuk menemukannya. Adapun materi utama ilahi, mereka bahkan tidak perlu memikirkannya. Sulit ditemukan bahkan dalam beberapa masa kehidupan. Dapat dikatakan bahwa gadis bermata ungu dan kelompoknya berhasil mengumpulkan semua yang mereka butuhkan adalah semacam keajaiban. Dapat dikatakan bahwa itu menantang surga. Oleh karena itu, mereka enggan dan tidak segan-segan menyerahkan nyawanya. Ras yang menggabungkan teknologi dan grid Dao benar-benar menakutkan, kata Ye Fan pada dirinya sendiri. Dia memiliki pemahaman mendalam tentang cairan evolusi konstitusi terkuat. Itu benar-benar sebuah harta karun. Gadis bermata ungu dan partainya hanya memurnikan mineral tersebut selama lebih dari 10 tahun. Meskipun mereka hanya memperoleh sedikit cairan kasar, hal itu memungkinkan dia untuk naik ke level berikutnya dengan lancar dan meraih kekayaan. Wan King benar-benar legenda abadi. Dia menghilang selama 20 atau 30 ribu tahun, tapi pengaruhnya masih begitu besar bahkan para bangsawan pun tidak bisa duduk diam. Satu orang menghela nafas. Bidang bintang ini hampir dicari. Kita bisa kembali, dan misinya dianggap selesai. Oh, benar juga. Banyak orang yang sudah pergi, jadi kita juga harus menginjakkan kaki di jalan pulang. Masih ada beberapa tempat berbahaya di bidang bintang ini yang akan dicari oleh pesawat luar angkasa tingkat Sein. Kita tidak bisa menginjakkan kaki. Ini adalah markas mereka yang ditinggalkan dan telah berada di sini selama puluhan ribu tahun. Hari ini, mereka hanya lewat dan menggunakannya kembali. Ada gerbang bintang di sini. Mata Ye Fan berkedip. Dia terlalu khawatir. Kedua pesawat luar angkasa ini bukanlah senjata suci dan tidak bisa dibandingkan dengan piring terbang yang ia temui di luar gunung abadi. Mereka tidak bisa menimbulkan ancaman apapun padanya. Dia menyesuaikan fungsi fisiologisnya hingga batasnya dan kemudian mengeluarkan beberapa potong kayu. Itu adalah cabang dari pohon pencerahan. Kaisar Hitam telah mengukir pola formasi penipuan surga pada mereka dan bahkan bisa menipu kesengsaraan surgawi. Ketika gerbang bintang kuno dibuka, Ye Fan terkejut. Segala jenis cahaya mengalir di dalam gerbang melingkar, seolah-olah itu adalah titik persimpangan ruang dan waktu, menuju ke tempat yang tidak diketahui. Pada saat 2 kapal alam semesta masuk, dia diam-diam mendekat, secepat kilat, dia menempel pada salah satu kapal dan mengikutinya. Ye Fan dapat dikatakan telah menutupi langit, untuk sementara meninggalkan jalur kuno langit berbintang vertikal, bergerak secara horizontal, mengikuti kapal alam semesta ke negara mereka. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kedua pesawat luar angkasa itu bergegas keluar dari gerbang bintang dan memasuki alam semesta yang gelap. Di mana-mana sunyi dan dingin. Dalam jarak yang tak berujung, bintang-bintang berkelap-kelip. Bidang bintang ini sunyi senyap tanpa jejak suara atau fluktuasi. Hal itu membuat orang merasa bosan. Sungguh sial, pangkalan itu sudah tidak digunakan selama puluhan ribu tahun. Pangkalan itu sudah rusak tak bisa dikenali lagi. Jarak gerbang bintang terbatas. Jika kita tersesat, kita akan mendapat masalah besar. Kapan kita bisa memiliki pesawat luar angkasa tingkat Sein? Lalu kita bisa membuka gerbang bintang kapan saja. Orang-orang di 2 pesawat luar angkasa itu menggerutu. Namun, mereka dengan cepat menjadi bersemangat kembali. Untungnya kita tidak tersesat. Kalau tidak, cepat atau lambat kita akan mati di alam semesta. Ada planet kecil di depan. Itu adalah pangkalan yang ditinggalkan puluhan ribu tahun yang lalu. Kita bisa kembali dari sana. Kecepatan penuh ke depan. Setelah mereka memastikannya, mereka mulai bergerak cepat. Itu seperti cahaya yang mengalir melintasi langit, satu di depan dan satu lagi di belakang. Kehidupan itu misterius, tetapi dibandingkan dengan alam semesta yang luas, kehidupan itu sungguh tidak berarti. Bagi orang awam, hampir mustahil untuk memasuki bidang bintang lain dari satu bidang bintang.
Hanya dengan berjalan ke depan dan meraih kekuatan besar mereka dapat melakukannya. Hanya sedikit bentuk kehidupan yang dapat mencapainya. Hei, kamu mendapatkan batu dewa api. Apakah kamu menemukan yang lain? Mungkin medan bintang itu masih memiliki biji dewa. Tidak, kami sudah mencari secara menyeluruh. Kami menemukannya dari ras tingkat rendah yang tinggal di bawah tanah. Sebenarnya ada seorang setengah Saint yang hampir membuat kita gagal. Pada akhirnya, dia menggunakan cahaya ilahi 5 warna untuk menyapu batu dewa api. Petik 2. Ye Fan terkejut. Dia memikirkan pengalamannya sendiri. Saat itu, dia tersapu oleh semacam cahaya ilahi dan ditangkap ke dalam piring terbang. Kekuatan 5 elemen tidak ada habisnya. Bahkan jika kita tidak bisa mengalahkannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh ras level rendah itu. Kita bisa mundur dengan mudah. Sejak seorang Half Saint lahir, itu berarti garis keturunan mereka juga luar biasa. Apakah kamu mengambil darah mereka? Kami membunuh beberapa monyet tingkat rendah dan mengambil darah mereka. Itu bagus. Ye Fan mendengar percakapan mereka dan mencibir dalam hatinya. Dia berpegangan pada pesawat luar angkasa dan menggunakan formasi penipuan surga untuk menyembunyikan dirinya, menunggu untuk mendarat. Di alam semesta, waktu berlalu dengan cepat. Sepanjang jalan, dia melihat satu demi satu bintang yang megah dan melewatinya. Pemandangan indah seperti itu sungguh sangat indah. Bahkan orang suci pun hampir tidak bisa melakukan perjalanan di bidang bintang. Mungkin hanya kaisar kuno yang bisa menikmati pemandangan alam semesta yang menakjubkan. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, sebuah planet kecil muncul di bidang penglihatannya. 2 pesawat luar angkasa bergegas ke sini dan perlahan mendarat. Itu masih merupakan bintang mati. Tidak ada udara atau air, dan tempat itu benar-benar kosong. Sejak dia keluar dari biduk, dia tidak melihat tumbuhan hijau apapun. Bisa dibayangkan betapa jarangnya menemukan bintang purba yang memiliki kehidupan di alam semesta yang luas. Setelah melewati bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada satupun. Gerbang bintang di sini sedikit rusak. Kita perlu memperbaikinya sebelum kita dapat melakukan lompatan spasial. Kedua pesawat luar angkasa itu berhenti di sebuah platform besar. Pintu kabin terbuka, dan beberapa orang keluar. Tidak diragukan lagi, mereka juga seorang kultivator dan mengetahui tentang tanda Dao. Gerbang bintang di sini dibangun berdasarkan hukum spasial dan dipadukan dengan teknologi untuk membentuk gerbang asing. Ada yang tidak beres. Aku menemukan gejolak kehidupan yang tak terlukiskan. Seseorang di pesawat luar angkasa berteriak dan menatap layar. Alarm berbunyi tanpa henti. Apa? Mungkinkah kita telah menemukan makhluk hidup kuat yang dapat melakukan perjalanan melintasi alam semesta dan menjadi sasarannya? Sejauh yang mereka tahu, ada bentuk kehidupan menakutkan di alam semesta yang dapat melakukan perjalanan mandiri melintasi alam semesta. Ada banyak bentuk yang berbeda, dan beberapa di antaranya sangat menakutkan. Jika seseorang terjerat olehnya, mereka mungkin mati tanpa dikuburkan. Saya tidak tahu kapan ia menempel pada pesawat luar angkasa kita. Seseorang berteriak ketakutan. Dia tidak peduli dengan orang-orang di luar dan ingin menutup pintu kabin untuk segera melarikan diri. Ye Fan mencibir. Ketika dia menyingkirkan formasi penipuan surga, fluktuasi dan jejak hidupnya secara alami dirasakan oleh mereka. Namun, ini bukan apa-apa karena semuanya berada di bawah kendalinya. Berdengung, 2 tangan emas besar terulur dan dengan kuat menekan kedua pesawat luar angkasa. Mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Bagaimana orang-orang ini bisa melarikan diri di bawah tubuh fisik suci? Sungguh fluktuasi kehidupan yang sangat kuat. Tubuh kedagingannya tidak lebih lemah dibandingkan dengan garis keturunan yang dipelihara oleh berbagai raja dan markis. Tekanan darah emas yang dipancarkannya begitu menyesakkan, terlalu menakutkan. Cepat, serang dia, gunakan cahaya dewa 5 warna untuk memenjarakannya. Sekelompok orang berteriak, wajah mereka menjadi pucat. Yang terkuat di antara mereka hanya berada di fondasi abadi tingkat kedua. Tidak mungkin bagi mereka untuk melawannya dan mereka hanya bisa mengandalkan pesawat luar angkasa. Ci. Cahaya ilahi 5 warna menyapu, mengandung energi ilahi dari 5 elemen. Itu cemerlang dan bisa memenjarakan makhluk hidup. Bahkan mereka yang memiliki garis keturunan kuat pun tidak akan mampu melakukannya. Dentang. Ye Fan ingin mengujinya, tapi dia juga takut gagal, jadi dia tidak mengambil risiko. Dia mengeluarkan myriad ki cauldron, dan ribuan pita sutra jatuh, menghalangi semua berkas cahaya. Cahaya ilahi 5 elemen tidak dapat menyapu masuk. Ye Fan memuntahkan seteguk esensi ki, menyebabkan orang-orang ini terlempar ke udara seperti orang-orangan sawah. Mereka semua batuk seteguk darah esensi sebelum jatuh ke tanah. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan memenjarakan orang-orang dari pesawat luar angkasa tersebut. Ada total lebih dari 10 makhluk luar angkasa dengan darah menetes dari sudut mulut mereka. Semuanya memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Ini perampokan.
Kalian semua makhluk luar angkasa adalah tawananku. Jongkok di tanah dan pegang kepalamu. Jangan bergerak sembarangan. Yevan berbicara saat senyuman muncul di wajahnya. Kamu, siapa kamu? Dari wilayah bintang mana kamu berasal? Seseorang bertanya dengan suara gemetar. Tahukah kamu bahwa kami berasal dari kerajaan abadi? Jika kamu menyinggung kami, apa konsekuensinya? Ada juga orang yang pantang menyerah dan terancam. Yevan hanya melakukan satu tindakan sebagai tanggapan. Dia menendang mereka dan berkata, sebagai tawanan, kalian harus mempunyai kesadaran diri. Kalian semua, diamlah. Jawablah apapun yang aku minta. Jika tidak, aku akan membuatmu menutup mulutmu selamanya. Mata orang-orang ini dipenuhi dengan kebencian, tetapi mereka tampak jauh lebih patuh di permukaan. Tak satu pun dari mereka yang berani berbicara lagi. Mereka memegangi kepala dan berjongkok di tanah, menunggu dia berbicara. Kalian berenam, pergi dan perbaiki Stargate. Yevan menunjuk 6 orang. 6 orang yang ditunjuk berdiri dengan ekspresi tenang. Mereka berjalan menuju gerbang bintang dan membangun platform bintang di sana. Gerbang bintang diaktifkan, dan berbagai pola tampak hidup saat menyala satu persatu. Tiba-tiba, cahaya cemerlang keluar dari gerbang bintang dan menyinari Yevan. Mereka mengeluarkan kekuatan yang sangat menakutkan untuk membunuhnya. Inilah kekuatan alam semesta yang mereka serap dari kehampaan. Ras rendahan, pergilah ke neraka. Serangkaian tangisan menyedihkan terdengar. 7 atau 8 makhluk luar angkasa berubah menjadi darah kental dan mati dengan kejam. Tidak ada satupun yang selamat. Mereka sudah mati. Keenam orang di Stargate sangat terkejut. Masih terlalu dini untuk berbahagia. Suara Yevan terdengar di samping mereka. Dia menggunakan travel formula untuk menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan bayangan di posisi aslinya. Dia telah melampaui persepsi mereka dan sekarang berdiri dengan tenang di depan mereka. Kamu apa? Yevan mengambil langkah maju, dan tulang orang yang memimpin patah dan tendonnya patah oleh auranya yang kuat. Dia dikirim terbang, tapi dia tidak kehilangan nyawanya. Jika Yevan ingin memasuki kerajaan abadi, dia membutuhkan bantuan orang-orang ini. Di medan bintang yang makmur itu, ada beberapa tipe fisik terkuat. Menurut wanita bermata ungu, kerajaan abadi bahkan memiliki darah dewa kuno yang tersegel di dalamnya. Selain itu, ada rahasia yang ditinggalkan oleh Kaisar King. Ini sepadan dengan waktunya untuk pergi ke sana. Setelah pemimpinnya jatuh ke tanah, sebuah wadah jatuh dari tubuhnya. Tutup wadahnya terbuka dan memancarkan cahaya menyilaukan yang menembus langit. Sepotong batu dewa berwarna merah cerah, berkilau, dan seperti berlian muncul. Itu sakral dan penuh keberuntungan, dan cahaya yang dipancarkannya menenggelamkan area tersebut.